Hujan, senja, dan cinta. Karena ia mencintai dia dan dia menyukai hujan, maka ia menciptakan hujan untuk dia. Begitulah hujan itu turun dari langit, bagaikan tirai kelabu yang lembut dengan suara yang menyejukkan. Dia sudah tahu saja dari mana hujan itu datang. Duduk di depan jendela, diusapnya kaca jendela yang berembun. Jari-jarinya mungil mengikuti aliran air yang turun perlahan di kaca itu. Hujan, oh hujan, dia berbisik. Dia begitu berbahagia menyadari cinta kekasihnya yang begitu besar, sehingga menjelma hujan yang selalu dirindukannya. Dia tahu betapa ia selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dia terharu dengan cinta yang membuat segala benda dan peristiwa menjadi bermakna. Dia memandang keluar jendela, menembus tirai kelabu, lewati desau pohon-pohon bambu yang basah dan berkilat dalam hujan dan angin, mengirimkan getaran cinta yang melesat sepanjang langit menuju kekasihnya di balik kabut. Kilat bergeredap dan guntur menggelegar di atas gunung dalam pertemuan cinta yang panas dan membara. Hujan itu tak pernah lagi meninggalkan dia. Hujan itu selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Kemanapun dia datang pula hujan itu ke tempat itu. Sambil menyetir, dari dalam mobil selalu diusapnya kaca jendela. Dingin hujan itu dirasanya sebagai dekapan hangat kekasihnya. Cinta itu abstrak, pikirnya selalu. Sepasang kekasih tak usah selalu bertemu, selalu berciuman, dan selalu berkumpul untuk mempersatukan diri mereka. Cinta membuat sepasang kekasih saling memikirkan dan saling merindukan. Menciptakan getaran cinta yang merayapi partikel udara, meluncur dan melaju ke tujuan yang sama dalam denyutan semesta. Dari Milan, dari Kyoto, dari Jakarta. Terkadang dibukanya jendela mobil, ditadahinya air hujan dengan tangannya, lantas direguknya. Begitulah caranya cinta meresap ke dalam tubuh, menjadi bagian dari alam. Meskipun bukan musim hujan, selalu ada hujan yang turun hanya untuk dirinya. Hujan itu mengikuti mobilnya sepanjang jalan. Sepanjang jalan yang dilaluinya menjadi basah karena hujan. Dan hanya jalan yang dilaluinya saja menjadi basah dan sejuk sebentar karena hujan yang turun ke bumi mengikuti dia atas nama cinta. Heran, kata pembantu rumah tangga di rumahnya. Setiap kali ibu pergi, hujan berhenti. Kalau ibu datang, hujan lagi. Heran, kata kawan-kawannya. Belakangan ini asal kamu datang pasti hujan. Kamu pergi, hujan hilang. Padahal bukan musim hujan. Suaminya yang selalu peka terhadap suasana hati istrinya menadai air hujan itu dan membawanya ke laboratorium. Ah, ini hujan karena cinta, katanya kemudian. Siapa lagi yang jatuh cinta kali ini ya? Dia terkesiap dalam hati, tapi wajahnya dingin saja. Tidak ada apa-apa. Kenapa sih? Kamu kira bisa menutupi perasaanmu yang berbunga-bunga? Dia diam saja. Memang hatinya berbunga-bunga. Di luar, hujan masih saja menderas. Air hujan menganak sungai di sela-sela rumput. Dedaunan basah dan bergoyang-goyang. Tanpa diketahui suaminya, dia mengusap seluruh embun di setiap kaca jendela rumah dengan kedua telapak tangannya. Lantas, dia membasuh wajahnya. Tubuhnya bergetar dan jiwanya menangis karena terharu. Hujan yang sangat disukainya tak pernah lenyap lagi dari hidupnya. Kekasihnya yang tak terlihat telah mengirimkannya dari jauh atas nama cinta hanya untuk dirinya saja. Hujan, oh hujan, sahnya sembari memandang keluar jendela setiap malam. Kemudian tibalah saat ketika cinta di antara dia dan ia memudar. Seberapa lama sih umur cinta? Hujan yang semula mewakili perasaan cinta yang dahsyat itu sekarang terasa sangat mengganggu. Cinta kita sudah berakhir, kenapa hujan itu masih saja mengikuti aku kemana-mana? Lihat semua orang jadi terganggu. Setiap keluar mobil aku harus selalu pakai payung. Jalan-jalan di halaman rumah sendiri harus pakai jas hujan. Gimana dong? Kasihan tamu-tamuku. Dimana asal orang berurusan dengan aku menjadi kehujanan dan basah. Bisa gak sih kamu taruh hujan ini?
Mana bisa, hujan itu akan selalu ada selama aku masih mencintai kamu. Kamu kira aku senang dicintai kamu? Gak usah cinta-cintaan lagi lah, tarik hujanmu ini. Sudah aku bilang, selama aku mencintai kamu, tidak bisa. Kalau begitu jangan mencintai aku, bikin repot saja. Bukan salahku. Siapa yang cintanya memudar? Dulu minta-minta dikasih hujan, sekarang omongnya begitu. Bukan salahku, aku tak mencintai kamu lagi. Kayak seabrek begitu. Mana aku tahu kamu tetap setia. Aku tetap setia, menyentuh pun aku tak pernah. Dan itu ukuran kesetiaan. Lalu apa? Aku bilang cinta itu abstrak. Tidak, Menurut kamu, menurutku cinta itu konkret. buktinya Hujan itu, ia dan dia bertengkar sampai malam sambil minum bir peletok. Aneh sekali, mereka bahagia dalam pertengkaran itu. Barangkali karena mabuk. setidaknya kita masih punya perasaan. Mereka merumuskan setengah mabuk, namun hubungan mereka tidak tertolong. Semenjak pertemuan terakhir itu, ia dan dia tidak pernah berjumpa lagi. Meskipun begitu, hujan itu tetap mengiringi dia. Perempuan itu selalu bisa melihatnya dari balik jendela loteng, di mana dia mengalihkan cintanya melalui email ke seluruh dunia. Si cinta juga tuh si doi sama istri macam kamu. Suaminya menyindir. Dia tak pernah menjawab, tapi dia tahu jika ia masih mencintainya. Sulit sekali bagi ia untuk tidak mencintai dia. Selama itu pula, ia tidak mampu menarik kembali hujan cintanya yang menderas dari langit. Pikirkan saja istri kamu, kata istrinya yang menangkap kegelisahan suaminya. Jangan istri orang lain jadi beban pikiran. Ia tak pernah menjawab, karena tidak ada yang bisa dijelaskan. Setiap kali ia melewat jalan layang yang terlihat di mana sepetak hujan itu berada, tapi ia sudah tidak menghendaki perjumpaan macam apapun. Hatinya hancur berantakan seperti keramik jatuh ke landasan pesawat kargo yang sedang take off. Dengan kesal dihapusnya nomor-nomor telepon dia dari handphone. Namun ini hanya membuat ia semakin kesal, karena toh masih hafal juga. Karena terlalu banyak hal ya dari dia yang telah meresap ke dalam dirinya dan tak mungkin untuk dihapus untuk selama-lamanya. Gambar-gambar, foto-foto, kata-kata. Waktu meninggalkan jejak, begitu pula saat-saat yang dilaluinya bersama dia. Segenap makna perjumpaan meresap ke dalam hatinya dan ia tak pernah melupakan dia. Ia tak lagi bisa memandang segala sesuatu di dunia ini seperti sebelum berjumpa dengan dia. Ia tak bisa lagi berpikir di luar cara berpikir seperti dia. Mereka telah berpisah tapi tak terpisahkan. Begitukah cara cinta berada, pikirnya. Tapi setiap kali ia berpikir teringat dia, maka ia berusaha menghentikan berpikir. Ia marah sekali dengan cinta. Tai kucing dengan cinta, umpatnya dalam hati. Namun, pada suatu senja yang gemilang, cinta juala yang menyelamatkannya. Ketika seorang dia yang lain muncul kembali dari balik kenangan yang sudah terhapus. Dia tidak berkata apa-apa, seperti kutipan sebuah saja. Tidak ada janji pada pantai dua. Ia pun tahu tak ada janji pada perjumpaan yang manapun. Tapi janji-janji memang tidak diperlukannya. Karena janji sebuah cinta yang paling membara sekalipun hanyalah janji suatu senja yang terindah. Kecuali di negeri senja. Adakah senja yang tidak berakhir? Berikan segalanya untukmu, katanya kepada dia. Ku berikan cintaku, jiwaku, hidupku, apa saja yang kau mau. Dia hanya tersenyum menghela napas, memandang senja yang dipantulkan kaca-kaca gedung bertingkat. Lihatlah senja di kaca gedung itu, kata ia kepada dia. Kenapa? Bila engkau melewati jalan ini, senja itu masih akan berada di sana selama-lamanya. Bisa sekali, selama engkau masih mencintaiku. Aku tak pernah mengatakan apa-apa kepadamu. Tidak perlu, senja itu sudah mengatakannya. Dia melihat langit senja yang menjadi abadi di kaca-kaca gedung bertingkat itu. Dia tahu betapa sulitnya melihat matahari tenggelam di Jakarta. Tapi kini ia telah mengabadikan senja ke kaca-kaca gedung bertingkat untuk dirinya saja.
Dia bahagia sekali, namun tak bisa berkata apa-apa. Ia pun tak berkata apa-apa. Mereka berdua menatap langit. Kubah senja yang merah membara bagaikan sebuah impian yang menjanjikan bahwa negeri senja memang betul-betul ada. Tapi langit yang semburat kemerah-merahan itu hanyalah sebuah janji yang sebaliknya. Setiap detik terjadi perubahan warna, dari merah yang membara sampai memancar ke emas-emasan ketika matahari mestinya telah terbenam. Mereka tak bisa melihat matahari di balik gedung. Senja yang keemas-emasan itu kemudian dengan pasti menggelap, semakin gelap dan menjadi malam. Bagi mereka yang terbiasa mengamati senja, akan selalu tahu bahwa senja belum betul-betul berakhir ketika matahari terbenam. Dan senja masih juga berbisik-bisik ketika langit jadi gelap dan permukaan air laut yang terjadi warna emas seolah-olah mendadak lenyap. Tinggal kecipak suara lidah ombak. Pada saat seperti itu, sebuah renungan telah mencapai kesimpulannya. Namun mereka tidak berada di pantai, mereka di tengah kemacetan Jakarta yang tak memberi peluang. "Mengapa kita tidak mencari berpeletok saja?" ujar perempuan itu. Ia mengangguk. Ia berkesimpulan banyaknya perempuan Jakarta yang suka berpeletok. Ia memandang keluar jendela lagi pagi itu. Sudah beberapa minggu ini diperhatikannya, hujan itu berubah. Dulunya lumayan deras, sekarang kederasannya lumayan berkurang, meski belum jadi gerimis. Apakah cintanya mulai berkurang? Pikirnya. Kali ini dia sendiri yang menadai air hujan itu dengan sebuah gelas dan membawanya pergi ke laboratorium. Cinta mulai berkurang, begitu tertulis dalam kertas laporan, dan dia merasa kecewa. Aneh, dia sendiri yang dahulu menolak hujan itu, dan sekarang ketika hujan itu menunjukkan tanda-tanda mereda, dia merasa penasaran. Kenapa cintanya bisa berkurang? Cinta itu mestinya abadi dong. Dengan setengah panik, dia memencet-mencet handphone, tapi tiada jawaban. Dia kirimkan sebuah lagu kelompok Queen melalui voicemail. Sebuah lagu yang menjerit, "I still love you." Tapi semuanya sudah terlambat. Pada senja hari itu juga, hujan yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi, berubah menjadi gerimis dan akhirnya berhenti sama sekali. "Hujan, oh hujan, kemana kamu hujan?" desahnya. Pada senja hari itu, dia menatap keluar dari jendela lotengnya. Dilihatnya langit yang kemerah-merahan. Langit begitu cerah, hujan sesudah berhenti. Dia tahu betapa ia menyukai langit, senja yang kemerah-merahan seperti itu. Dia ingin mengirimkan senja itu kepadanya, sebagai tanda bahwa ia mungkin masih mencintainya. Mungkin cinta yang masih ada sedikit, mungkin agak banyak, mungkin pula hatinya tak pernah berubah sebetulnya, tak jelaslah. Saat itu, detik itu, dia ingin sekali. Dia menatap langit senja di kejauhan sana dan tahu itu bukan miliknya. Dia menghela napas dan berusaha mengatasi perasaannya.